Pernahkah kita berpikir, kenapa dalam Islam menuntut ilmu begitu dimuliakan? Bahkan ada riwayat yang menyebut 1 jam belajar lebih baik daripada sholat malam semalaman penuh. Apakah benar seperti itu? Nah, di video ini kita akan menyelami keutamaan ilmu, bukan sekedar teori, tapi sesuatu yang bisa mengubah hidup kita. Hadis pertama, wa dailamiyu an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lailatin, wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati asyhurin. Artinya, menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik daripada sholat malam semalaman penuh. Dan menuntut ilmu sehari itu lebih baik daripada puasa 3 bulan terus-menerus. Bayangkan, kita itu capek sholat malam, bangun di sepertiga malam, tapi ternyata 1 jam belajar agama bisa lebih bernilai. Kenapa bisa seperti itu? Karena ilmu itu membimbing semua ibadah kita. Hikmahnya, ibadah itu sangat penting, tapi ilmu adalah yang membuat ibadah itu menjadi benar. Hadis kedua, wa turmudiyu an sakhrata man talabal ilma kana kifaratan lima mado. Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, mungkin kita pernah punya masa lalu yang sangat kelam. Tapi siapa sangka, duduk belajar agama bisa jadi jalan penghapus dosa. Hikmahnya, jangan tunggu jadi baik dulu, baru belajar. Justru belajar itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Maka daripada itu, mari kita belajar bersama untuk menjadi lebih baik. Jangan tunggu untuk menjadi baik dulu. Hadis ketiga, wasayroziyu an Aisyah radhiyallahu anha, man intaqala liyata'allama ilman ghafara Allahu lahu qabla ayyahtua. Artinya, siapa saja yang melangkahkan kakinya untuk mempelajari ilmu, maka Allah ampuni dosanya sebelum ia melangkah. Subhanallah, coba bayangkan ini, seseorang bangun dari rumahnya, mungkin dengan keadaan yang sangat lelah dan juga berat, dan mungkin ada dalam keadaan capek, dan juga mungkin juga banyak sekali masalah-masalah yang belum terpecahkan. Tapi dia tetap melangkahkan kakinya hanya untuk satu tujuan, yaitu belajar ilmu agama. Belum sampai ke majelis, belum duduk, bahkan mungkin baru keluar dari pintu rumah. Tapi di saat itu juga Allah sudah mengampuni dosa kita. Subhanallah, betapa besarnya nilai sebuah langkah kecil yang mungkin kita anggap biasa. Kadang kita merasa, cuman datang ke pengajian, cuman nonton kajian. Padahal di sisi Allah, itu adalah langkah menuju ampunan. Penjelasan dari hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, niat dan usaha menuju kebaikan saja sudah ada nilainya dan sangat besar. Bukan hanya hasilnya, tapi prosesnya pun sudah diberi pahala. Nah, ini adalah salah satu rahmat Allah yang luar biasa. Hadis keempat, wa ibnu Asyakira wa dailamiyu an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, khuyyira Sulaimanu alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilmi, fakhtara al ilma fa'utiya al mulka wal mala likhtiyarihi al ilma. Artinya, Nabi Sulaiman diberi pilihan antara harta, kerajaan, dan juga ilmu. Lalu beliau memilih ilmu, maka Allah berikan kepadanya kerajaan dan juga harta. Kalau kamu disuruh pilih harta, kekuasaan, atau ilmu, mungkin banyak yang di antara kita pasti memilih harta, yaitu dunia. Tetapi Nabi Sulaiman memilih ilmu, dan justru dengan ilmu itulah Allah memberikan harta dan juga kerajaan. Hikmahnya, ilmu itu bukan cuma mulia, tapi juga membuka pintu dunia. Hadis kelima, wa tabraniyu an Abi Amamata radhiyallahu anhu, ayyuman nas nasa'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbura a'tahu Allahu yaumal qiyamati saubasnaini wasab'ina siddiqan. Artinya,
Barang siapa saja manusia yang tumbuh dalam menuntut ilmu dan juga ibadah, hingga di mana hari tuanya, maka Allah akan beri pahala seperti 72 orang siddiq. Bukan tentang cepat, tetapi tentang orang yang bertahan, orang yang terus belajar, terus beribadah sampai hari tuanya. Itulah yang Allah muliakan. Hikmah yang diambil dari hadis ini, istiqomah dalam ilmu adalah jalan menuju derajat paling tinggi di akhirat. Sekarang kita tahu kenapa para ulama dulu rela berjalan jauh hanya untuk ilmu. Karena ilmu bukan sekedar pengetahuan, ia adalah cahaya hidup. Maka mulai hari ini jangan tinggalkan majelis ilmu, karena bisa jadi itulah jalan kita menuju surga. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.